Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Nur Awalia dari Prodi Teknik Industri NIM 2022 690300006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika. Di sini tugas yang saya presentasikan yaitu bermateri listrik dinamis. Sebentar. Kok nggak keluar? Sebentar ya, agak lemot. Ini listrik dinamis. Listrik terbentuk karena energi mekanik dari generator yang menyebabkan perubahan medan magnet di sekitaran kumparan. Perubahan ini menyebabkan timbulnya aliran muatan listrik pada kawat atau penghantar. Aliran muatan listrik pada kawat dikenal sebagai arus listrik. Aliran muatan dapat berupa muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Aliran listrik yang mengalir pada penghantar dapat berupa arus searah atau direct current atau DC dan dapat berupa arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Yang pertama, arus listrik. Pada dasarnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Berikut contoh gambarnya. Rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik terjadi apabila ada perbedaan potensial. Nah, berikut ada contoh gambarnya lagi. Pada rangkaian listrik tertutup, terjadi aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik positif identik dengan aliran air. Aliran listrik positif dari A ke B identik dengan aliran air dari A ke B yang disebut arus listrik. Yang pertama, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melalui penampang atau titik suatu penghantar setiap satuan waktu. Berikut rumus yang sudah ditampilkan. Contoh soal. Diketahui dalam waktu 1 menit pada suatu penghantar mengalir muatan sebesar 150 kolom. Berapa kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut? Nah, jadi ini diketahui. T sama dengan 1 menit. 1 menit dijadikan second, jadi 60 second. Terus Q jadi 150 kolom. Yang ditanya L. Nah, ini jawabannya seperti ini. Yang kedua,
Yang kedua, mengukur kuat arus listrik. Alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kuat arus listrik adalah amperemeter. Pada pengukuran kuat arus listrik, amperemeter disusun seri pada rangkaian listrik sehingga kuat arus yang mengalir melalui amperemeter sama dengan kuat arus yang mengalir pada pengantar. Cara memasang amperemeter pada rangkaian listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terminal positif dihubungkan dengan kutub positif sumber tegangan atau baterai. Terminal negatif dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan atau baterai. Nah, berikut ini adalah contoh. Nah, jika saklar pada rangkaian dihubungkan, maka lampu pijar menyala dan jarum pada amperemeter menyimpang dari angka 0. Besar simpangan jarum penunjuk pada amperemeter tersebut menunjukkan besar kuat arus yang mengalir. Jika saklar dibuka, maka lampu pijar padam dan jarum penunjuk pada amperemeter kembali menunjuk angka 0, artinya tidak ada aliran listrik pada rangkaian tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Saklar sekering. Yang pertama, saklar adalah alat yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik dalam waktu sementara. Saklar dalam rangkaian listrik dibedakan menjadi dua macam, yaitu saklar satu kutub dan saklar tukar. Saklar satu kutub digunakan untuk menyambung atau memutus arus pada satu cabang rangkaian. Saklar tukar digunakan untuk menyambung dan memutus arus pada dua cabang rangkaian secara bergantian. Nah, berikut ini simbol saklar satu kutub dan simbol saklar tukar. Sekarang, sekering mempunyai fungsi sebagai pemutus arus listrik secara otomatis. Sekering terbuat dari logam bertitik lebur rendah yang berupa kawat halus. Jika arus listrik yang lewat terlalu besar atau melebihi kapasitas, maka kawat ini akan meleleh dan putus sehingga aliran arus listrik akan berhenti. Berikut gambarnya. Beda potensial. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak daripada muatan positif benda lain. Nah, seperti ini contoh gambar. Terlihat bahwa benda A itu memiliki muatan positif paling banyak sehingga benda A mempunyai potensial listrik paling tinggi. Disusul benda B, C, baru kemudian D. Yang C dan D adalah negatif. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu pengantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Suatu benda potensial adalah volt atau V. Alat yang digunakan untuk mengukur benda potensial listrik disebut voltmeter. Secara matematis, benda potensial dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut rumusnya: V sama dengan W per Q. Keterangannya, V adalah benda potensial, W adalah usaha atau energi, Q adalah muatan listrik. Contoh soal, nah ini untuk memindahkan muatan 4 kolom dari titik A ke B diperlukan usaha sebesar 10 Joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan B. Nah, kemudian ini jawabannya diketahui Q sama dengan 4C, W sama dengan 10C, ditanyakan V. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan V adalah W per Q. Jadi 10 per 4 sama dengan 2,5 V. Jadi benda potensial antara titik A dan titik B adalah 2,5 Q. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.